pembaca yang budiman, hari ini kami hadir dalam berita dari Balikpapan Tulis dan buku grammar yang tepat. Hari ini kami berhasil menggali cerita menarik dari Gunur, sosok dibalik kemahiran siswa-siswa Aceh dalam bahasa Inggris. Selamat pagi Bu Nur, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rauf Dan saya Vita dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini kami ingin menggali lebih dalam tentang salah satu guru bahasa Inggris di SMP 1 Bantul, yaitu Bu Nur. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sangat hebat di HC, yaitu Ibu Nur Hayati sebagai guru bahasa Inggris. Baik Bu Nur, langsung saja kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh ceritakan sedikit rahasia bagaimana Ibu bisa bertahan dalam mengajarkan anak-anak mulai dari nol untuk bisa membedakan he eats dan he is eating. Ya, sebenarnya bahasa Inggris itu bukan bahasa yang sulit, tetapi kebanyakan anak mindsetnya itu sudah mereka berpikir sulit duluan, sehingga itu karena sudah terpendam di bawah alam sadarnya bahwa mereka itu menghadapi bahasa itu sulit, akhirnya mereka menjadi berpikiran sulit. Nah, untuk itu biasanya Bu Nur akan mencoba dengan pendekatan. Kalau secara klasikal anak-anak belum jelas, maka Bu Nur akan mendekatinya secara personal dengan mendekati anak-anak yang merasa kesulitan. Seperti itu. Kalau yang membuat Ibu Nur tertarik mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak itu apa, Bu? Iya, mungkin latar belakang dulu Bu Nur ketika masih seusia kalian ya. Bu Nur juga waktu itu juga berpikir bahwa bahasa baru biasa merasa kok kayaknya sepertinya sulit gitu ya. Tapi justru ketika awal Bu Nur diajar, kemudian nilai Bu Nur itu waktu itu di bawah 5 ya. Tapi dengan pendekatan yang dilakukan oleh guru Bu Nur dulu ketika Bu Nur SMP itu mengena gitu, sehingga Bu Nur merasa oh ternyata bahasa Inggris nggak sulit juga. Intinya belajar bahasa Inggris itu hanya satu, ketekunan. Karena kalau matematika mungkin perlu berpikir lebih keras gitu ya. Sebenarnya bahasa itu mudah, hanya satu, inti dari mempelajari bahasa itu ketekunan dan tidak perlu IQ yang tinggi. Siap. Ya. Lalu, metode pengajaran apa yang Ibu gunakan untuk membuat bahasa Inggris lebih menarik bagi siswa? Ya, sesuai dengan usia kalian yang masih anak-anak, pra-remaja ya. Tentu pelajaran yang ceramah gitu saja akan membosankan. Maka untuk mengatasi hal itu biasanya Bu Nur melakukan permainan atau teka-teki supaya pelajaran itu menarik bagi anak-anak. Misalnya teka-teki silang atau juga tebak kata dengan menggunakan Scrabble seperti itu. Lalu apa saja metode yang Ibu lakukan untuk anak-anak biar mahir membaca dan mengucapkan lafal-lafal Inggris itu? Ya, karena kalian juga sudah familiar dengan gadget, maka sebenarnya di dalam gadget itu banyak sekali yang bisa kalian pakai atau manfaatkan untuk nilai kebermanfaatan daripada kemadorotannya ya. Jadi ya bisa browsing tentang pronunciation suatu kata, bagaimana kata ini diucapkan, seperti itu kan bisa ambil dari situ. Atau kalau misalnya di dalam kelas biasanya ya Bu Nur baca dulu, kemudian anak-anak suruh mendengarkan, menirukan, repeat after me kayak gitu. Ya, sehingga lidah mereka, bibir mereka lemas gitu ya. Maksudnya terbiasa, telinga terbiasa mendengar dan bibir lidah terbiasa mengucapkan. Lalu, bagaimana Bu Nur menghadapi siswa-siswi sekarang yang waktunya lebih banyak digunakan untuk HP daripada belajar? Ya, itu memang masalah bagi semua guru di era sekarang ya. Jadi dengan adanya aturan sekolah itu kan semua untuk kebaikan anak-anak ya.
Jadi Bu Nur harapkan semua anak-anak ya mengikuti aturan permainan yang sudah dibuat oleh sekolah. Misalnya gadget itu hanya dipakainya sebelum belajar dan setelah belajar. Jadi sebisa mungkin ketika istirahat ya kalian istirahat tidak pegang, karena jeda waktu antara konsentrasi dengan kalian pegang HP itu sekitar 1-2 jam itu kalian baru bisa on. Jadi ketika kalian baru saja pegang HP kemudian ada pelajaran itu butuh waktu untuk itu gitu ya. Jadi Bu Nur harapkan ketika anak-anak itu mentaati, pastinya prestasi mereka juga akan meningkat. Baik Bu Nur, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang tentang bahasa Inggris dan tentang Bu Nur sendiri. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama. Itu tadi wawancara kami dengan Ibu Nur Hayati sebagai guru bahasa Inggris di HC. Bahasa Inggris bukan sekedar mengajarkan tata bahasa, tapi juga seni membangun kepercayaan diri siswa. Semuanya demi membentuk generasi yang fasih bicara dan percaya diri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.